Perkenalkan, saya Sesa Febrianti dengan NIM P071310250045. Saya dari Prodi D3 Gizi kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ketahanan nasional Indonesia. Topik ini penting banget loh karena menyangkut kekuatan, keutuhan, dan kedaulatan negara kita terutama di tengah tantangan global saat ini. Oke, langsung saja saya ke pendahuluannya, yang dimana Indonesia adalah negara kepulauan yang besar dan beragam, yang terdiri dari ribuan pulau, berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya. Keberagaman ini adalah kekayaan yang luar biasa, tapi sekaligus juga tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era globalisasi, bangsa kita dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, sampai pertahanan dan keamanan. Untuk menghadapi semua itu diperlukan daya tahan bangsa yang kuat. Inilah yang disebutkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional berarti kondisi dinamis bangsa yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri, demi menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan tercapainya tujuan nasional sesuai Undang-Undang 1945. Jadi intinya ketahanan nasional itu bukan cuma soal militer, tapi menyangkut semua aspek kehidupan ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, bahkan teknologi dan lingkungan. Adapun pengertian dan dasar hukum menurut Lemhanas, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang mencerminkan kemampuan menghadapi segala ancaman terhadap integritas dan eksistensi negara. Artinya, ketahanan nasional adalah fondasi utama agar bangsa tetap berdiri kokoh. Dasar hukumnya ada di beberapa aturan penting, antara lain: 1. Pembukaan Undang-Undang 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, TAP MPR dan Undang-Undang Pertahanan Negara yang menegaskan bahwa menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, landasan ideologinya adalah Pancasila, nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi pedoman dalam membangun ketahanan nasional yang seimbang antara moral, politik, dan sosial. Adapun aspek-aspek ketahanan nasional mencangkup banyak aspek yang saling terhubung. Kalau satu aspek lemah, otomatis aspek lainnya ikut berpengaruh. Ada 6 aspek utama ketahanan nasional, yaitu yang pertama, aspek ideologi. Ideologi Pancasila jadi dasar kehidupan bangsa. Ketahanan ideologi berarti kemampuan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dari ancaman ideologi asing seperti liberalisme atau radikalisme. Yang kedua, aspek politik, yang dimana berkaitan dengan stabilitas pemerintah, demokrasi, dan penegakan hukum. Ketahanan politik yang kuat berarti pemerintah berjalan transparan, bebas korupsi, dan rakyat percaya pada pemimpinnya. Yang ketiga, aspek ekonomi menunjukkan seberapa mandiri bangsa dalam mengelola sumber daya dan tidak bergantung pada negara lain. Peningkatan UMKM, ketahanan pangan, dan pemeratan ekonomi jadi kunci di sini. Yang keempat, aspek sosial budaya, yang dimana Indonesia kaya budaya, tapi tantangannya adalah menjaga nilai gotong royong,
moral, dan toleransi di tengah arus globalisasi. Ketahanan sosial budaya berarti menjaga karakter dan jati diri bangsa. Yang kelima, aspek pertahanan dan keamanan, yang dimana ini benteng terakhir negara, tidak hanya soal militer, tapi juga keamanan siber, penanggulangan terorisme, dan kesadaran bela negara dari seluruh rakyat. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu aspek teknologi dan lingkungan, yang dimana di era global, di era digital ini, kemampuan menguasai teknologi dan menjaga lingkungan juga bagian dari ketahanan nasional. Lingkungan yang rusak atau teknologi yang disalahgunakan bisa melemahkan bangsa dari dalam. Adapun hubungan Nusantara dan ketahanan nasional adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Konsep ini menekankan 3 kesatuan penting. Yang pertama, kesatuan politik, kedua, kesatuan ekonomi, dan yang terakhir, kesatuan sosial budaya. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional saling melengkapi. Wawasan Nusantara memberi arah, sedangkan ketahanan nasional menjaga agar arah itu tetap tegak di tengah tantangan global. Adapun tantangan dan ancaman ketahanan nasional sekarang, yaitu tantangan terhadap ketahanan nasional makin kompleks, yaitu tantangan internal, di mana terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi, korupsi, menurunnya moral dan karakter bangsa, intoleransi dan disintegrasi, ketergantungan ekonomi, serta krisis kesehatan seperti COVID-19. Yang kedua, tantangan eksternal, yang dimana isinya globalisasi ekonomi, serangan cyber dan kejahatan digital, persaingan geopolitik, perubahan iklim dan krisis lingkungan, penyebaran ideologi asing dan radikalisme. Karena itu, bangsa kita harus siap menghadapi semua ini dengan kesadaran persatuan, kerjasama semua pihak. Adapun upaya penting untuk meningkatkan ketahanan nasional yaitu 1. Menguatkan ideologi Pancasila melalui pendidikan karakter, keteladanan, dan pembinaan di semua jenjang. Yang kedua, meningkatkan kualitas pemerintah dan penegakan hukum supaya rakyat percaya dan negara makin stabil. Yang ketiga, membangun ekonomi mandiri, mendorong UMKM, mengembangkan industri dalam negeri, dan menciptakan kemandirian pangan dan energi. Yang keempat, menjaga ketahanan sosial budaya dengan melestarikan budaya lokal, menanamkan semangat gotong royong, dan menjaga moral bangsa. Yang kelima, memperkuat pertahanan dan keamanan dengan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Yang keenam, meningkatkan SDM yang unggul melalui pendidikan, kesehatan, dan penguasaan teknologi. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, menjaga lingkungan dan ketahanan digital agar pembangunan berkelanjutan dan bangsa siap menghadapi era digital dengan cerdas. Nah, sebagai kesimpulan, ketahanan nasional Indonesia adalah kekuatan menyeluruh dari seluruh aspek kehidupan bangsa. Kalau semua komponen bangsa bersatu, pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan generasi muda, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat, berdaulat, adil, dan sejahtera. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita punya peran besar dalam menjaga ketahanan nasional. Mulai dari hal kecil saja nih. Yang pertama itu berbuat jujur, peduli sesama, mencintai produk lokal, hingga menjaga persatuan di dunia nyata maupun di dunia digital. Karena pada dasarnya cita tanah air dan kesadaran berbangsa adalah benteng pertama ketahanan nasional. Itu saja mungkin yang bisa saya simpulkan, dan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.